Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini saya Reza Akbar Siddiq dari tim kru media Pemuda Birrul Walidain Official. Kali ini podcast ataupun perbincangan di studio Pemuda Birrul Walidain Official. Alhamdulillah sekarang saya ditemani dari samping kiri beliau ini berdua cucu-cucu dari Syekhuna Badruz Zaman. Beliau adalah ulama besar dan penyebar Thariqah Tijaniyah di Garut, Jawa Barat. Di samping kiri ini adalah putra dari Syekh Ikhyan Badruz Zaman, yaitu Raden Noval Tijani bin Syekh Ikhyan Badruz Zaman bin Syekhuna Badruz Zaman. Dan yang satu lagi ada dari Sukawuning, Raden Hisam bin Raden Hasanus Siroh bin Ismail Badruz Zaman bin Syekhuna Badruz Zaman, yang sekarang beliau bisa meneruskan ayahandanya bersama ayahandanya di pondok pesantren Asyifayah ya, Balai Rantai Sukawuning. Alhamdulillah senang hati saya bisa berbincang sekarang di studio ini. Terima kasih bisa menyempatkan waktunya hadir di sini untuk bertujuan beberapa atau Hamin sebentar lagi kegiatan acara Idul Fitri gitu Pak, berlangsung ke 231 ini. Nah ini untuk kaum muda itu penerus, mengapa sih bisa tertarik itu aktif di kegiatan Thariqah Tijaniyah ini? Tertarik sebenarnya bukan tertarik ya, oh, iya. Lebih ke kewajiban kayaknya ya, karena memang ada si mahabbah. Pertama itu, yang kedua mau tidak mau sadar tidak sadar orang tua kita, kawan-kawan kita ya, memberikan warisan ya berupa Tijani ini ya. Thariqah Tijani yang memang harus terus kita lestarikan, harus terus kita kembangkan terhadap jamaah-jamaah yang sudah ada. Dan ini kan terus harus disebarluaskan dan diperlihatkan bahwa Thariqah Tijani adalah thariqah yang kalau kata Syekh Ikhyan tuh Ya. berthariqah di Tijani itu, berthariqah itu cara praktis untuk bersyariat. Betul. Nah itu salah satu kenapa kami tertarik untuk ikut andil dalam acara Idul Fitri. Ya. Sebenarnya bukan tertarik, lebih ke kewajiban sebenarnya. Nah itu Syam ya. Betul. Maka selaras dengan apa yang dikatakan Rahmat saya barusan ini adalah bahwa Thariqah Tijaniyah ini bagi siapapun itu bukan lagi ketertarikan. Karena ketertarikan ini berasal dari orang atau kita yang berasal dari luar kemudian baru tertarik masuk ke dalam. Sedangkan kita kan dididik bahkan terlahir dalam lingkungan yang sudah seperti ini. Maka betul yang dikatakan paman saya tadi adalah bahwa ini adalah kewajiban kita. Saya pikir itu saya sama dengan beliau, sependapat dengan beliau. Iya. Nah ini tidak lepas gitu seputar Idul Fitri. Agenda tahunan ini penganutnya kan Thariqah ini banyak alhamdulillah. Jadi apa yang membedakan gitu Idul Fitri sekarang di Garut ini dengan Idul Fitri sebelumnya gitu? Banyak sebetulnya perbedaan yang akan kita coba bangun ya Sam ya. Pertama dari artefak Rasulullah. Kita coba menghadirkan peninggalan zaman Rasulullah dan para sahabat untuk bisa disaksikan mungkin oleh para ikhwan Thariqah Tijani dan muhibbin tentang bagaimana imamahnya Rasulullah dan sebagainya yang berhubungan dengan Rasulullah. Yang pertama, yang kedua adanya kita ada bazar. Bazar kita khususkan untuk bikin bazar UMKM Pemuda Birrul Walidain khusus di acara Idul Fitri di Kota Garut sekarang. Kenapa? Karena kita ingin mencoba membangun ekonomi jamaah. Ekonomi jamaah untuk bisa mempromosikan atau menjual produk-produk yang mereka punya dan disebarkan ke seluruh Indonesia. Karena kan yang datang ini nasional, bukan dari Garut saja gitu. Iya, yang Jawa Barat. Mungkin ada halakoh Gus-Gus. Nah, Isyam nih yang tahu nih, ini yang pemegangnya lah. Gimana dan Isyam pergerakan ini? Iya. Asal mulai sejarahnya sekilas saja. Iya, jadi memang apa yang kami
jalani hari ini tidak lepas dari peran atau berkah sepuh-sepuh kita ke betul. belakang. Gitu. Kita tidak lain hanya sekadar meneruskan atau bahkan meneruskan pun kita belum bisa. Jauh ya. Sangat jauh sekali. Tapi paling tidak kita berusaha untuk yurodif atau mencoba mendekati. Gitu. Karena kan kita sebagai anak atau durian ini imma dia yurodif walidahu atau imma dia yulahid. Dia bisa istilahnya mendekati paling tidak atau bisa menyalip sekalian. Gitu. Artinya dia punya peran lebih daripada. Tapi terlepas daripada itu, kami berpikir bahwa apa yang sudah dibangun oleh orang tua kita dahulu, perlu kemudian dilanjutkan atau terjadi atau kita lakukan bersama-sama tentunya. Kita harus ada regenerasi. Betul. Gitu. Bukan hanya berhenti di zaman atau di kurun mbah-mbah kita. Gitu. Artinya kita yang hari ini adalah mengemban tugas adalah untuk bagaimana agar cahaya keilmuan, cahaya hubungan relasi beliau ini tidak sampai padam demikian. Maka itu pula yang kami lakukan selama kurang lebih kami membangun ini selama 5 tahun ke belakang. Kami berusaha menjalin relasi-relasi dengan seluruh dzurriyyah Tijani di Indonesia, tak terkecuali siapapun itu dan dimanapun mereka berada. Bahkan dalam prosesnya kami sampai ke Bali, kami sampai ke Jawa bagian timur, kami sampai ke Sumatera dan lain sebagainya. Itu tidak lain untuk melanjutkan perjuangan atau berusaha melanjutkan perjuangan itu. Ini harus terkoneksi. Betul. Kan dari Jawa Barat saja ya. Iya. Thariqah ini kan ada sejarah, ada perjalanan di sana. Nah, perjalanan ini karena kita ini sebagai karena kita merasa berkewajiban untuk membangun relasi-relasi yang pernah dibangun oleh sepuh-sepuh kita, oleh karun-karun kita. Nah, makanya diadakanlah halaqah dzurriyyah Muqaddam Thariqah Tijaniyah. Maka daripada itu kita adakan, kita berusaha, kita menjalin relasi dengan seluruh dzurriyyah di Indonesia. Kemudian kita menyaring seperti apa masukan, saran dan keinginan kita bersama, karena kembali lagi bahwa sebagaimana orang tua sepuh-sepuh kita dahulu membangun ini bersama-sama, begitu pula kita hari ini kan begitu. Gitu. Maka kita setelah dengan berbagai macam komunikasi dengan dzurriyyah, juga tidak terlepas kita berkomunikasi dengan seluruh sepuh-sepuh Muqaddam, seluruh sepuh-sepuh Tijani di Indonesia. Akhirnya kita laksanakan untuk pertama kalinya di Garut ini, di Idul Khutmi 231 Garut Jawa Barat ini, adanya halaqah atau forum silaturahim pertemuan, ruang khusus untuk para dzurriyyah, sehingga minimal orientasi dari agenda ini adalah ketersambungan. Nah, itu yang ditanyakan oleh para ikhwan muhibbin itu. Ya itu sebenarnya gimana itu konsepnya? Artinya ketersambungan itu nantinya akan menjadi backup atau katakanlah reinkarnasi relasi yang sudah terbangun sebelumnya kan begitu. Artinya dengan adanya forum ini, ada forum khusus untuk dzurriyyah Tijani minimal paling tidak yang agar kita sama-sama termotivasi, semangat dalam ayo bahwa Tijani ini kita semua. Tijani ini bukan atas nama satu dzurriyyah tertentu saja, bahwa Tijani ini bukan atas nama satu keluarga saja, tapi Tijani ini adalah milik bersama. Maka Tijani ini ada sebuah perjalanan. Makanya ini harus terkoneksi. Nah, perjalanan ini misalkan dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Garut, Bogor, Madura, Kalimantan, dimanapun seluruh itu terkoneksi gitu. Nah, makanya kita di sini mencoba membangun agar koneksi-koneksi itu muncul kembali gitu. Ada harapannya ini untuk Idul Khutmi yang akan datang dalam halaqah muda ini gitu. Harapannya apa yang kita rencanakan sekarang gitu ya. Apa yang kita lakukan hari ini bisa berlanjut. Mudah-mudahan. Itu amin. Kita bisa berlanjut di tahun-tahun setelah itu. Demikian. Saya pikir demikian. Ada harapan ataupun undangan sekaligus bisa ada lagi nonton nanti
gus-gus yang dari Pulau Jawa ataupun Duriah yang lainnya mukodam gitu Ya, saya harap yang akan ingin sampaikan. mungkin dalam hal ini kami atas nama Duriah Thariqah Tijaniyah di Jawa Barat, wilayah Khalifah Syekhul Nabil Zaman Garut ini, wilayah Syekhul Nabil Zaman, ya. mengajak, mengundang kepada seluruh Duriah Muqaddam Thariqah Tijaniyah dimanapun antum berada. Kami berharap dengan benar hormat setinggi-tingginya agar kita dapat berjumpa, bermuajahah, bersilaturahim di Idul Khatmi 231 Garut Jawa Barat esok hari ini tanggal 1, 2, 3 September 2023. Ya. Untuk ada Pak? Harapannya ya hal-hal semacam ini bisa terus dibangun. Mudah-mudahan kedepannya di tahun-tahun selanjutnya ada ide-ide baru lagi, ide-ide baru untuk memunculkan minat ataupun kegelisahan-kegelisahan yang terjadi di lapangan. Betul. Mudah-mudahan kedepannya ini bisa terkoneksi dengan perkumpulan-perkumpulan zuriyah. Betul. Karena kalau mukodam untuk mengurus hal-hal kecil kasihan gitu ya. Nah, kita sebagai kalangan muda lah mencoba membuat beberapa pemikiran mungkin kedepannya yang memang untuk kemajuan Thariqah Tijaniyah. Tapi dengan catatan tetap harus dengan komando sepuh. Pasti. Nah, itu yang paling penting ya. Itu ya. Untuk acaranya ini kapan? Halaqah itu? Insya Allah untuk acara halaqah kita laksanakan di waktu yang sama ketika halaqah Muqaddam itu hari Sabtu. Ya, tanggal 2 September 2023 ya. Untuk jamnya sudah ada? Jamnya saya pikir itu sudah termaktub di undangan-undangan. Oh iya, siap. Alhamdulillah cukup sekian informasi ataupun perbincangan kali ini seputar Idul Khatmi Nasional Sayyid Abil Abbas Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu yang ke-231 dan tadi apa saja yang sudah dipaparkan, yang sudah dibahas mengenai silaturahmi, silatul fikri, intelektual muda gitu, Thariqah Tijaniyah ataupun Duriah gitu, Muqaddam se-Indonesia. Alhamdulillah, ada Nopal, terima kasih. Dan Isam, terima kasih sudah bisa mengunjungi ke studio ini. Sekian yang bisa kami sampaikan dan kru pemuda Birrul Walidain. Terima kasih para penonton setia, muhibbin ikhwan Thariqah Tijaniyah. Kami tunggu Idul Khatmi di Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.